Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. In this occasion, we are going to learn about Introduction to Phonetics and Phonology presented by me, Siana. Jadi ada learning objektif pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mendefinisikan fonetik dan fonologi, mengklasifikasikan speech sound by articulation, and then understand phoneme and allophone, and also analyze syllable structure and suprasegmentals. Nah, sekarang kita akan membandingkan apa itu fonetik dan fonologi. So, phonetics is the scientific study of speech sounds focusing on their production, physical properties, and perception. It examines how sounds are made using speech organ like the lip, tongue, and vocal cords. Jadi fonetik ini ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang berfokus pada artikulasi, akustik, dan auditori. Dan ini melibatkan atau untuk mengetahui bagaimana bunyi diproduksi menggunakan organ speech seperti lidah, bibir, dan vocal cords. Kemudian fonologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi bunyi di dalam bahasa-bahasa tertentu, termasuk patternnya, pola-polanya, aturan-aturannya, serta sistem bunyinya yang membedakan makna. Contohnya dalam bahasa Inggris ada bunyi p itu berbeda dengan bunyi b, seperti dalam kata pat dan bat. Bunyi p dan b itu membedakan arti dari pat dan bat. Selanjutnya ada beberapa konsep inti dari fonetik. Yang pertama adalah artikulatory fonetik, yaitu menganalisis bahasa atau bunyi yang diproduksi, dan dalam menganalisisnya kita memperhatikan yang namanya place of articulation, contohnya bilabial, alveolar, velar, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah manner of articulation atau cara memproduksi bunyi atau cara mengartikulasi bunyi, apakah secara stop seperti bunyi p, frikatif seperti f, dan nasal seperti m, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah akustik fonetik, yaitu mempelajari tentang gelombang bunyi, frekuensi, dan amplitude bunyi. Dan yang ketiga adalah auditory fonetik yang mengeksplor bagaimana pendengar mempersepsi atau memahami bunyi-bunyi yang diucapkan. Nah, di sini bisa dilihat dalam figur ini ada artikulatory fonetik, yaitu ujaran atau bunyi yang diproduksi, kemudian ada gelombang suara yang menandakan ini adalah acoustic fonetik, dan auditory fonetik adalah bagaimana pendengar mempersepsi bunyi. Kemudian ini adalah artikulatory fonetik atau organ-organ bicara kita, mulai dari lip, bisa dilihat nomor-nomornya, mulai dari lip, atau bunyi-bunyi bilabial, ada labiodental yang memfungsikan gigi dengan bibir, ada dental atau interdental di mana bunyi diproduksi di antara gigi atas dan gigi bawah, dan seterusnya. Nah, ini adalah International Phonetic Alphabet. Ini adalah chart International Phonetic Alphabet yang saya ambil dari Hadar Sumesh. Silakan dicek YouTube-nya untuk lebih jelasnya. Jadi di Consonant of American English itu di identifikasi berdasarkan place of articulation dan manner of articulation-nya. Place of articulation-nya seperti di lips, lips and teeth, teeth, alveolar, dan seterusnya. Sementara manner of articulation-nya istilahkan oral stop atau full block, nasal stop, fricative, affricative, approximant, lateral, dan sebagainya. Dan simbol-simbol yang ada di dalam chart ini adalah simbol bunyi ya. Ini bukan letters, tapi ini simbol bunyi. Contohnya untuk untuk bunyi-bunyi yang diproduksi di teeth dan dengan cara fricative, yaitu bunyi th dan the. Ya, jadi ini simbolnya the and the. Nih, jadi ini adalah contoh-contoh bunyi menggunakan simbol-simbol ini. Jadi contoh kata yang dengan
huruf yang di bold itu adalah bunyi yang dimaksud di sebelah kiri atau sound. Contohnya ketika kita mengatakan pace itu menggunakan bunyi p dan simbolnya ada pada sound p, b, t, d, ke dan sebagainya. Silakan dilihat dan dipraktikkan. Kemudian ini adalah International Phonetic Alphabet untuk bunyi-bunyi vowel. Jadi semua simbol-simbol yang ada di dalam chart ini adalah simbol untuk bunyi-bunyi vowel atau dalam bahasa Indonesia kita sebut bunyi vokal. Nah, ini simbol-simbolnya ada front, central, back ini simbol untuk atau penanda untuk posisi lidah. Apakah posisi lidah kita dalam kondisi front atau ketika kita sedang diam, lidah itu dalam kondisi front atau ujung lidah kita berada di depan. Ketika kita menyebutkan bunyi i, nah lidah kita itu sedang dalam posisi front atau normal. Ketika kita menyebutkan bunyi nah mungkin kalian bisa merasakan lidah agak sedikit mundur, dan ketika kita menyebutkan bunyi-bunyi seperti o itu lebih mundur lagi lidahnya, makanya disebut bunyi-bunyi yang back. Begitu juga dengan close, mid, and open, ini adalah kondisi rahang, apakah rahang kita menutup atau terbuka, sedikit terbuka, mid, dan open. Seperti kita menyebutkan bunyi i, rahang kita tetap berada pada posisi high sehingga dianggap sebagai posisi tertutup. Ketika menyebutkan bunyi e, nah rahangnya sedikit turun. Kemudian ketika menyebutkan bunyi a, maka rahangnya lebih turun lagi sehingga dikatakan open. Ada juga yang mengistilahkannya upper, mid, dan low. Seperti itu ya. Kemudian konsep dalam fonologi ada fonim and allophone, jadi kita harus dapat membedakan apa itu fonim dan apa itu allophone. Nah, fonim itu adalah bunyi-bunyi yang membedakan makna, seperti tadi bunyi ke dan ge itu membedakan makna dalam kata cat dan get. Artinya ketika bunyi ke di dalam kata cat itu diganti menjadi ge, menjadi bunyi get, maka maknanya menjadi berbeda sehingga dikatakan bahwa bunyi ini, bunyi ke dan ge ini membedakan makna. Jadi bunyi-bunyi ini disebut fonim. Jadi semua tadi yang ada di sini ini semuanya istilahnya adalah fonim. Dia bunyi-bunyi yang membedakan makna. Begitupun dengan vowel. Selanjutnya allophone. Jadi allophone itu merupakan variasi dari bunyi fonim. Ya, jadi yang tadinya seperti bunyi p, misalnya bunyi p, ketika kita menyebutkan bunyi p, kadang kedengaran seperti bunyi p, seperti ada h-nya. Itu diistilahkan sebagai bunyi aspirasi atau aspiratif, seperti ketika kita menyebutkan bunyi pen, ada h sedikit yang muncul setelah bunyi p, dan itu berbeda dengan ketika kita menyebutkan bunyi kata spin, itu tidak ada h-nya. Namun itulah variasi bunyi dari bunyi p tapi tidak mengubah maknanya. Kemudian syllable structure. Nah, mengapa kita perlu mempelajari syllable structure atau struktur syllable? Jadi ini untuk menganalisis suku kata yang merupakan kombinasi antara onset, nukleus, dan coda. Jadi contohnya dalam kata cat ada bunyi ke, a, dan t. Nah, konsonan yang mengawali vowel disebut onset, kemudian vowelnya adalah nukleus, dan t adalah coda. Jadi kebetulan cat ini adalah kata yang terdiri dari satu suku kata, maka per suku katanya itu ada onset, nukleus, dan coda. Ada juga beberapa suku kata yang tidak ada onsetnya atau tidak ada kodanya, but harus ada nukleusnya, sehingga disebut sebagai suku kata atau silabal. Nah, ada juga suprasegmental feature, ada stress yang berfokus pada penekanan suku kata, seperti ketika kita menyebutkan kata record and record, itu berbeda stressingnya. Kata record itu adalah noun, sementara record adalah verb. Kemudian ada juga suprasegmental berbentuk intonation, yang mana dia merupakan pitch variasi dalam kalimat. Contohnya ketika kita bertanya, pitch-nya meningkat. Contohnya, do you like me? Nah, intonasinya atau pitch-nya
naik, ada turun. Jadi itu adalah konsep in fonologi. Selanjutnya perbedaan antara fonim dan alofon tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini tinggal kita lihat saja perbedaannya. Jadi kalau fonim itu dia adalah bunyi yang membedakan makna seperti dalam kata pat and bat, kemudian dalam kata sip and ship itu menggunakan bunyi yang berbeda atau fonim yang berbeda sehingga maknanya pun menjadi berbeda. Sementara alofon tadi adalah variasi dari fonim itu sendiri seperti dalam kata pat tadi itu bisa saja tidak beraspirasi. Silahkan dilihat contohnya. Kemudian syllable structure atau the building blocks of words. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa silabel itu adalah unit dari sebuah ungkapan yang terdiri dari vowel nukleus yang mungkin diawali atau diakhiri atau diapit oleh konsonan. Nah, silabel komponen itu ada onset, dia opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Onset ini adalah konsonan yang berada pada awal silabel. Contohnya ketika dalam kata cat dan street, maka bunyi ke dan str ini adalah onset dalam suku kata cat dan street. Kemudian nukleus atau mandatory dia wajib ada adalah the core of syllable, selalu vowel. Contohnya dalam kata cat dan dog yang menjadi di nukleus dalam kata cat adalah a, sementara dalam kata dog o. Kemudian coda juga optional seperti onset, boleh ada, bisa juga tidak ada konsonan yang mengakhiri suku kata. Jadi contohnya seperti dalam kata cat tadi itu te adalah kodanya. Coba kalian perhatikan examples dalam kata cat itu terdiri dari satu silabel, sementara water terdiri dari dua silabel dan coba kalian breakdown kata-kata ini. Elephant, university, and syllable. Coba kalian lakukan breakdown silabelnya, ada berapa silabel, kemudian setiap silabelnya apakah terdiri ada koda atau nukleusnya serta onsetnya. Silakan kalian lihat di syllable structure dalam kolom di bawah ini. Dalam kata drug, ink, and to ada yang memiliki semuanya, ada onset, nukleus, kodanya seperti dalam kata drug. Kemudian dalam kata ink atau tinta tidak ada onsetnya, dalam kata to tidak ada kodanya. Nah, kalau suprasegmental features, nah seperti yang disebutkan tadi bahwa suprasegmental feature itu adalah aspek bunyi yang lebih dari sekedar bunyi. Jadi ada intonasi, ada stresnya, ada tone-nya, ritme, dan lain sebagainya. Jadi ini ya, contohnya kalau kita stres tadi sudah saya jelaskan, seperti kata record dan record. Kemudian dalam intonasi, are you coming? Where are you going? Where are you going? Kemudian pitch, itu enthusiasm or disbelief, really? I'm sorry. Itu semua intonasi-intonasi, kemudian ada stress, begitu pun dengan juncture atau jeda. Nah, dalam real world application, kita bisa melihat dalam language teaching, dia digunakan, jadi fonologi ini atau fonetik ini dimanfaatkan dalam pronunciation. Dan ketika kita mengajarkan pronunciation, kita tentu mempelajari tentang bagaimana stres yang benar, bagaimana intonasi yang benar, ritme yang benar, pengucapan kata-kata tertentu dengan benar. Kemudian ini juga membantu belajar untuk memahami bunyi dengan lebih natural atau menggunakan bunyi-bunyi secara lebih natural. Kemudian pemahaman atau ilmu tentang fonologi ini juga bermanfaat untuk speech therapy. Jadi applied in treating speech disorder such as apraxia or dysarthria. Jadi ini dimanfaatkan dalam memberikan perlakuan atau treatment terhadap orang-orang atau anak-anak yang mengalami masalah pengucapan. Biasanya diistilahkan speech delay atau apraksia atau dysarthria. Kemudian fokus untuk memperbaiki pitch-nya, stress, dan timing for clearer speech. Dan juga AI dan speech technology, fonologi juga ini
manfaatkan atau bermanfaat. Yang pertama, enhances voice assistant accuracy, seperti dalam aplikasi Siri, Alexa, Google Assistant itu ada manfaat dari phonology. Kemudian improve natural sound text to speech output. Jadi ketika kita mendengarkan mesin berbicara itu sebenarnya telah diinputkan pemahaman fonologi atau setidaknya sound, konsonan, vowel, dan intonasi atau suprasegmental fonik. Sebagai konklusinya, jadi fonetik adalah sound production, kemudian fonologi adalah sound pattern, kemudian IPA atau International Phonetic Alphabet itu helps transcribe all human sounds, dan syllable and stress change the meaning. Jadi ini adalah kesimpulan dari pertemuan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi di LMS. See you.